Menyalang sudah, kalaulah sudah berhenti. Nah, lain sepakat. Tuhan. Ini kajian kau nam penting mana untuk kita apa-apa ibu-ibu seluruhnya. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi Adam lai mati. Nabi Ibrahim lai mati. Nabi Muhammad awak alun lai. Awak alun mati. Nah, kalau manusia sudah meninggal, kama orang hantar ke alam kubur. Proses mati yang bodak jalan gini ro, karena panjang tu prosesnya. Kini kata Rasulullah mengajarkan kepada awak agar disiapkan ketika hidup. Rasulullah dah contoh itu. Yu'tir rajuli fi qabrihi fa iza utiya min qabli ra'sihi daf'atahu tilawatahul Quran. Kata Rasulullah, orang kalau sudah meninggal, menghidup kita ko ibu-ibu hanya penantian, menanti waktu solat datang dan menanti waktu untuk disolatkan. Kalau sudah disolatkan, sudah tamat, selesai. Ketika manusia sudah disolatkan, maka diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Kira-kira apa membayangkan tak? Kira-kira rasanya malam pertama di alam kubur. Kalau malam pertama di rumah nang kedua mungkin lain rasanya. Tapi malam pertama di alam kubur, baik ibu-ibu, baik bapak, coba bayangkan rasanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang masuk ke alam kubur, seluruh pengantar sudah pulang, maka ketika itu kata Rasulullah, azab akan datang dari 3 arah. Fa iza utiya min qabli ra'sihi, ternyata azab kesengsaraan, kenistaan yang pertama datang kata Rasulullah ternyata dari arah kepala. Dari kepala awak nyu akan datang menyerbu, luar biasa menakutkan. Azab nan datang dari arah kepala sangat kejam. Kata Rasulullah, daf'atahu tilawatahul Quran. Tidak ada ketika itu satu amalan pun yang bisa membela awak dan bisa dan dapat mempertahankan awak dari azab tu, kecuali satu, yaitu bacaan Al-Quran. Itulah gunanya anak-anak awak kau diajar baca Al-Quran. Ambo mendengarkan anak kita melantunkan ayat Al-Quran dalam irama tartilul Al-Quran. Tadi ambo sempat meneteskan air mata. Hanya surau apa yang berhasil melahirkan anak-anak yang seperti ini? Oleh karena itu kepada bapak seluruhnya, jangan kurang semangat. Cuman lebih parah kadang-kadang kok di Padang anak pandai baca Al-Quran, ayahnya tidak mengarati Al-Quran. Ini yang sangat disayangkan bapak ibu-ibu yang berbahagia. Ketika azab datang dari arah kepala, hanya yang bisa satu-satunya amalan mempertahankan awak, menyelesaikan awak, ini datang ke depan adalah bacaan Al-Quran. Oleh karena itu ibu-ibu juga bapak, jangan sekali-kali, jangan mulut awak berhenti baca Al-Quran. Ketikalah sampai di rumah, kalau indak ke halaman, setengah halaman, 2 baris jadi baca Quran terus. Kemarin ambo mendengar berita salah seorang anak Palestina berumur 8 tahun maju ke medan pertempuran. Begitu sampai di medan pertempuran akan berhadapan dengan Israel, nyo telepon namanya dalam bahasa ambo lah dakek ke Israel, ambo ke bertempur je orang tu lai.
kata amanyo nak bacalah Al-Quran. Solatlah nak dulu. 8 tahun itu umane ibunya. Apa ibu-ibu yang berbahagia, rupanya dalam kisah tu menjalang peperangan, ternyata anak baumu 8 tahun kok menghadapi musuh masih mampu menghafal Al-Quran 2 halaman satu malam. Awak tidak situasi perang, awak dalam situasi sanang, dalam situasi kanyang, lei bisa menghafal Al-Quran 2 halaman semalam. Tak baca salam tentu. Sangat mengerikan azab nanti di alam kubur. Tak ada dosa nak menolong doa apa-apa je ibu-ibu kecuali bacaan Al-Quran. Ketika kajian ini ambo sampean di daerah Sijunjuang dulu, maka sepakailah induk-induk ibu-ibu nambah umur 65 kateh lega 2 balik orang ingin beraja Al-Quran. Menangis beliau ko, Buya, setiap orang takziah membaca Al-Quran dan kami tak bisa baca Al-Quran, tak pandai baca Al-Quran. Mengerikan sekali kajian tadi wa Buya. Kalau kami diajar lo baca Al-Quran, berajalah induk-induk nambah umur 65 tahun ko sekitar 2 balik orang. Akhirnya karena semangat belajar dari hati ketek, pandai juga baca Al-Quran jadinya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata Al-Quran yang dibaca kok ibu-ibu bukan hanya sekadar untuk di alam kubur, tapi penenangkan jiwa. Di saat kita gelisah, di saat kita diuji di Allah, di saat musibah datang, yang menenangkan adalah bacaan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak kita baca, jangankan pikiran, hati akan menjadi kusut. Orang semuanya jadi salah. Dun sana datang, dun sana salah. Tetangga panggil tetangga yang salah. Itu kalau hati sudah rusak. Yang mengobat hati seperti itu hanya bacaan Al-Quran. Pernah suatu kali ibu-ibu yang berbahagia, di Padang, di komplek, ada sebuah komplek, seorang ibu je seorang bapak punya anak 3 orang, anak si bungsu kelas 2 SD. Rupanya anak si bungsu kok ulang tahun, baundanglah seorang ustaz nang kondang, japui ke rumah beliau, Ustaz, beko malam ledo wakatu adoh tarikh kemanga bu, ami kamarencana ka ulang tahun anak agih tausiah jo doa seketek beko malam, insyaallah kata Ustaz. Tiba waktu na janji itu ibu-ibu yang berbahagia, lah tiba Ustaz, lah diagih lah tausiah pendek, dibacaan doa untuk anak nak ulang tahun kau. Lah sudah acara doa, rupanya ibu-ibu ko namanya orang punya rumah, ibu-ibu ko samo siasa nang datang ke rumah kan disiapkan segala makanan. Untuk ustaz ko disiapkan lo di sebuah meja. Kata apa anak Ustaz, beralih duduk lah kata meja. Lah taga Ustaz, lah taga apa anak, lah duduk Ustaz di meja. Kata apa anak, maaf Ustaz, ambo izin sebentar, kupiah mana na lupa. Ustaz pakai kupiah, na orang punya rumah dah berkupiah tu dak lo enak dah. Ambil kupiah lek. Pendek cerita apa-apa ibu-ibu yang berbahagia, ketika apa nak punya rumah menjapuk kupiah, nan Ustaz di atas meja rupanya makanan lah tersedia sedua. Ibu-ibu ko kan santiang kalau maidang, dak sama jawab apa-apa. Ibu-ibu kalau maidang sambar dahulu segala sambar, nasi alun adoh le, sambar gulai ko segala macam ladoh di meja. Ustaz tadi rupanya lah tawaf lah, matanya keliling-keliling. Kacik Ustaz, ikut ya lama seluruhnya, mana kadi sate wah. Kerana mata Ustaz lah keliling, rupanya di sudut itu nampak amplop cek. Amplop tu rupanya lah basah kena air, lado lah ke ibu Ustaz mencari amplop ko lah kena lado. Nyambi amplop ko di Ustaz, pida masuk saku bro. Datang di lemari, ko ada Al-Quran.
Kata ustaz dia datang dia Al-Quran. Mudah-mudahan ibu ko bago takana katiko Al-Quran yo baca. Bahasa ko amplop ibu ko. Itu nang pikiran ustaz. Lah tibu apa? Ibu lah tibu lo makan le ustaz. Lah pendek cerita lah makan lah kanyang parui. Lah kanyang parui makan lah sudah mangau ustaz lah. Pulang lah. Pulang ustaz. Lah pulang ustaz kira lah sampai di rumah kola dialih seluruhnya awak kalalo ibu ko takana ana takana amplop adoh di atas meja tadi. Nah rupanya katiko itu dicari dak doh basuh amplop lai. Anak bertanya, "Mah, ama gilo keliling apa nak cari? Adoh kalian nampak amplop ama tiko tadi?" "Ndak." "Panggil apa lai?" Ibu-ibu kalau memanggil suami papa atau abah? Papa, papi, abi. Nah, rupanya di Padang nyoba panggil papa ke suaminya. Itulah biasa lo rupanya. Soalnya dalam Quran kan tak boleh tak. Nah, papa ibu-ibu pa. Apa kau gak kurang mendengar kayak mungkin? Panggil sekali lepas. Mulai gak meninggi suara ama. Ya tak? Pa. Lah tipu papa di muka. Apa nampak amplop ama tadi? Indah. You mana indah? Tambah rati apa kau? Ikolo bahayanya ibu-ibu. Kalau istri tinggi muntagi pada suami kucuk dia pakar amplopnya tanya sana ala badoyo kaji. Ala rati suami kau. Tapi si kau kan tak doh terus. Anak ada di Padang nama itu. Lah, papa ibu-ibu yang berbahagia. Kata apa? Tidak ada apa mambil doma, tidak ada apa menampak do. Lemah lembut suara apa? Kira-kira si anak akan masuk serugo dulu apa tu ama? Nah, apa? Ama, seperti itu. Jadi karena memang tak ada sekali terakhir kacama Yohana ada dua apa mambi indah doma lama lembutnya dah kalau tak ada seorang juga kalian mambi apa tak lo mambi berarti ustaz tadi nanti undang ustaz Pancilo ada pegala ustaz Pancilo indah namu lalu matur. Akhirnya terkalap juga dalam keadaan amplop mengatakan Ustaz Panci. Besok pagi orang keluar dari sembahyang subuh di surau apa. Nan ibu ko indak ke mensaji cuma meminta si ibu-ibu dan keluar. Laisat yuk gang nyo sampai di ibu ko. Bu, besok kalau ada acara di rumah jangan diundang Ustaz Tunda. Betul Ustaz Pancilo. Nah. Akhirnya disampaikan ke seluruh gang bahasa ustaz tu Ustaz Pancilo. Lah ana mari dak lo basuh je ustaz koro. Hari nang kanan batamu ana je ustaz. Kata ustaz ka ibu ko, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kira-kira ba jawab ibu tu? Ibu ko kan lah mengaton Ustaz Kini Ustaz Pancilo tu mengucapkan salam. Jawaban ibu tu kira-kira anyang saja nyo. Rupanya di Padang indah anyang dah. Nyo tunjuk Ustaz. Salam lagi Ustaz Pancilo. Nah. Kata Ustaz apa nambo ambil? Amplop ambo di atas meja tadi tu ketika acara Ustaz ambil kan? Kata Ustaz benar sekali ambo nak ambil amplop ibu. Akan yo Pancilo Ustaz wah. Nah, bertambah je lain. Kata Ustaz, amplop ibu tu ambo ambil, cuma ambo letakkan di atas Al-Quran, di atas almari ibu. Berartilah mari kita tak basuh jo ibu, berartilah mari ibu tak baca Al-Quran. Mari Quran tak dibaca, acurupa itu hati bertamilu. Apalagi kalau lah setahun Quran tak dibaca, kacau hati rusaknya busuknya. Jadi oleh karena itu bacalah Al-Quran agar hati bersih, tidak menyalahkan orang taruh menaruh. Iko kadang-kadang pengurus salah juga, diajak ke guru salah juga,
diajak berinfak salah juga. Tu tanda Al-Quran tidak dibaca. Nah, Bapak, Ibu, dia jam berapa? Nah. Yang kedua, wa utiya min qabli yadayhi daf'atahu sadaqah. Rupanya dalam kubur itu azab datang nang kedua dari arah dua tangan. Tidak ada satupun, kata Rasulullah, amalan yang bisa menghambat ketika azab datang dari dua tangan kecuali sedekah. Orang yang banyak bersedekah hatinya tentram. La in syakartum la azidannakum. Si anam pandai mensyukuri nikmat Allah, janji Allah akan tambah nikmat. Bukti ibu-ibu. Tahun 2021 kan masuk pandemi. Penyakitnya yang beredar tu